Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dakwah Milenial. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan cerita Abu Nawas, dengan tingkah dan kekonyolannya yang selalu membuat kita tertawa. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawan Abu Nawas sudah berada di situ. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. Nah, ini Abu Nawas datang, kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum oleh Baginda Raja bila engkau berani melakukannya," kata kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada suatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Allah," kata Abu Nawas menentang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat hukumannya, pasti akan dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" kata kawan Abu Nawas. "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas gantian bertanya. 100 keping uang emas. Di samping itu Baginda harus tertawa, tak kalah engkau pantati," kata mereka. Abu Nawas pun pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin bahwa Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa, apalagi ketika dipantati. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus menghadapi dengan algojo yang memenggal kepalanya. Minggu depan Baginda Raja Harun ar-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda pun diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan. Persiapan di halaman istana juga sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah karena Baginda juga mengundang raja-raja. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato, dan tibalah giliran Baginda Raja Harun ar-Rasyid menyampaikan pidatonya. Sesuai
Sesudah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena heran, Baginda Raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" Tanya Baginda. "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia Baginda Raja, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda pun bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda merasa bingung. "Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet itu kemana-mana hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan sebuah misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, jikalau engkau ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Harun ar-Rasyid, melihat ada sepotong karpet yang menempel di pantatnya. Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk diberikan pada Abu Nawas. Sekian dari cerita-cerita Abu Nawas yang penuh kocak dan tingkahnya yang konyol ini. Saksikan kelanjutan ceritanya di episode selanjutnya. Sekian dan terima